Hello everyone, today I would like to present a topic entitled National Aggregate or Aggregate Nasional. This topic is one of the most important concepts in macroeconomic because it helps us understand the overall condition of a country economy. Through its presentation, we will discuss the meaning of national aggregate, its component, how it measures its benefit, and its role in economic development. I hope after this presentation we can better understand how economic and government evaluate the performance of a country economy. Let's begin. Baik teman-teman, pada slide pertama kita akan membahas mengenai pengertian agregat nasional. Secara sederhana, agregat nasional adalah ukuran yang digunakan untuk melihat keseluruhan aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya, selama 1 tahun, ketika kita membahas agregat nasional, kita tidak lagi melihat kondisi ekonomi seseorang atau satu perusahaan saja, tetapi melihat kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ekonomi Indonesia sedang tumbuh atau justru melambat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita memerlukan data agregat nasional. Data ini menunjukkan beberapa banyak barang dan jasa yang diproduksi, berapa besar pendapatan yang diperoleh masyarakat, dan berapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh perekonomian. Oleh karena itu, agregat nasional sering dianggap sebagai rapor ekonomi suatu negara. Sama seperti nilai rapor yang menunjukkan hasil belajar seorang siswa, agregat nasional menunjukkan kinerja ekonomi suatu negara. Data agregat nasional sangat penting bagi pemerintah karena menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi. Selain itu, investor, pelaku Data agregat nasional sangat penting bagi pemerintah karena menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi. Selain itu, investor, pelaku usaha, dan peneliti juga menggunakan data ini untuk memahami kondisi ekonomi dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pengukuran agregat nasional. Tujuan pertama adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat data agregat nasional, pemerintah dapat mengetahui apakah produksi dan pendapatan masyarakat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tujuan kedua yaitu untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi pendapatan nasional yang dihasilkan suatu negara, maka secara umum semakin besar kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan berikutnya yaitu sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi. Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan secara sembarangan. Semua kebijakan harus didasarkan pada data yang akurat. Oleh karena itu, data agregat nasional menjadi salah satu sumber informasi utama. Selain itu, agregat nasional juga digunakan untuk membandingkan kondisi ekonomi antar negara. Misalnya, kita dapat membandingkan tingkat pendapatan Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, atau Singapura. Terakhir, agregat nasional digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah dari waktu ke waktu. Pada slide ini kita akan memahami konsep dasar agregat nasional. Dalam perekonomian terdapat 3 aktivitas utama yang saling berhubungan, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan penghasilan barang atau jasa. Misalnya, petani menghasilkan beras, pabrik menghasilkan kendaraan, dan rumah sakit menghasilkan jasa kesehatan. Kedua adalah pendapatan. Ketika proses produksi berlangsung, berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal akan menerima balas jasa. Balas jasa tersebut dapat berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Ketiga adalah pengeluaran. Pendapatan yang diterima masyarakat kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Dengan demikian terjadilah aktivitas pengeluaran. Ketiga, aktivitas tersebut saling berkaitan sehingga dalam teori ekonomi dikenal prinsip bahwa nilai produksi sama dengan nilai pendapatan dan sama pula dengan nilai pengeluaran. Artinya, barang dan jasa yang diproduksi akan menghasilkan pendapatan bagi seseorang, dan pendapatan tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk melakukan pengeluaran. Inilah dasar utama dalam perhitungan agregat nasional. Selanjutnya kita masuk ke indikator agregat nasional yang paling dikenal, yaitu produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu.
Perlu diperhatikan bahwa yang dihitung adalah barang dan jasa akhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari perhitungan ganda. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan roti terdapat tepung, adonan, dan roti jadi. Jika semua dihitung sekaligus, maka nilai produksi akan tercatat lebih besar dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, yang dihitung hanya produk akhirnya, yaitu roti yang siap jual kepada konsumen. PDB sangat penting karena dapat menggambarkan ukuran aktivitas ekonomi suatu negara. Jika PDB meningkat dari tahun ke tahun, biasanya menunjukkan bahwa produksi meningkat, kesempatan kerja bertambah, dan ekonomi sedang berkembang. Sebaliknya, jika PDB menurun, maka dapat menjadi tanda bahwa perekonomian sedang mengalami perlambatan atau bahkan resesi. Karena itulah, setiap negara selalu memantau perkembangan PDB secara berkala. PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, kita menjumlahkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan jasa. Pendekatan kedua adalah pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan ini, kita menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima, faktor-faktor produksi berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Pendekatan ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, kita menghitung seluruh pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian. Komponennya terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta selisih antara ekspor dan impor. Pendekatan pengeluaran sering digunakan karena dapat menunjukkan sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara. Misalnya, jika konsumsi masyarakat meningkat, maka hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitu pula ketika investasi perusahaan meningkat atau ekspor bertambah. Sekarang kita akan membahas produk nasional bruto atau PNB. Banyak orang yang menganggap PDB dan PNB sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. PDB menghitung produksi berdasarkan wilayah suatu negara, sedangkan PNB menghitung produksi berdasarkan kewarganegaraan. Misalnya, terdapat warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang dan memperoleh penghasilan. Penghasilan tersebut tidak masuk ke dalam PDB Indonesia karena dihasilkan di luar wilayah Indonesia. Namun, penghasilan tersebut masuk ke dalam PNB Indonesia karena diperoleh oleh warga negara Indonesia. Sebaliknya, jika terdapat warga negara asing yang bekerja di Indonesia, maka pendapatannya masuk ke dalam PDB Indonesia, tetapi tidak masuk ke dalam PNB Indonesia. Dengan demikian, PNB memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diterima warga negara suatu negara, dimanapun mereka berada. Pada slide ini, kita akan membahas pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menghasilkan pendapatan melalui kegiatan produksi. Semakin besar pendapatan nasional, biasanya semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi, menabung, maupun berinvestasi. Pemerintah menggunakan data pendapatan nasional untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Namun, perlu diingat bahwa pendapatan nasional yang tinggi tidak selalu berarti semua masyarakat hidup sejahtera. Bisa saja sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, data pendapatan nasional perlu dilengkapi dengan indikator lain seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pendapatan nasional berasal dari berbagai faktor produksi. Yang pertama adalah upah atau wages. Upah merupakan balas jasa yang diterima karena kerja atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua adalah sewa atau rent. Sewa merupakan pendapatan yang diterima pemilik tanah atau bangunan karena asetnya digunakan pihak lain. Yang ketiga adalah bunga atau interest. Bunga diperoleh oleh pemilik modal yang meminjamkan dananya kepada pihak lain. Yang terakhir adalah laba atau profit. Laba merupakan keuntungan yang diperoleh pengusaha setelah seluruh biaya produksi dikurangi. Keempat komponen tersebut menunjukkan bagaimana hasil produksi didistribusikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi. Tanpa adanya tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan, kegiatan produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap penduduk dalam suatu negara.
Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan membandingkan tingkat kemajuan ekonomi antar negara. Namun, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan data pendapatan per kapita. Misalnya, suatu negara memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sebagian besar kekayaan hanya dimiliki oleh kelompok kecil masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, pendapatan per kapita tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, para ekonomi biasa mengkombinasikan pendapatan per kapita dengan indikator lainnya. Agregat nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk produktif, semakin besar potensi tenaga kerja dan produksi. Faktor kedua adalah kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan keterampilan yang baik akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Faktor ketiga adalah teknologi. Teknologi yang lebih maju memungkinkan produksi dilakukan lebih cepat dan efisien. Faktor keempat adalah investasi. Investasi membantu menambah kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, perdagangan internasional, dan harga komoditas dunia. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat produksi, pendapatan, dan pengeluaran nasional. Agregat nasional memiliki manfaat yang sangat luas. Bagi pemerintah, agregat nasional membantu dalam menyusun kebijakan ekonomi dan menentukan arah pembangunan. Bagi investor, agregat nasional menjadi indikator untuk melihat peluang investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi. Bagi akademis dan peneliti, agregat nasional digunakan sebagai bahan analisa dan penelitian ekonomi, sedangkan bagi masyarakat, agregat nasional memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi negara dan tingkat kesejahteraan secara umum. Karena manfaatnya yang besar, data agregat nasional selalu menjadi perhatian utama dalam berbagai laporan ekonomi. Meskipun sangat penting, agregat nasional memiliki beberapa kelemahan. Pertama, agregat nasional tidak menunjukkan distribusi pendapatan. Dua negara dapat memiliki pendapatan nasional yang sama, tetapi tingkat pemerataan pendapatannya berbeda. Kedua, agregat nasional tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi. Ketiga, sektor informal seringkali sulit diukur secara akurat sehingga tidak seluruh aktivitas ekonomi tercatat. Keempat, agregat nasional tidak mengukur kebahagiaan atau kualitas hidup masyarakat secara langsung. Karena itulah, agregat nasional tidak boleh dijadikan satukan indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Sebagai kesimpulan, agregat nasional merupakan alat penting dalam ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur keseluruhan aktivitas ekonomi suatu negara. Thank you for your attention and bye-bye.